Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama, NIM 4321-8110239 dari Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Menurut referensi yang saya baca, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan yang meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, dan pertahanan dan keamanan. Pemerintahan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu yang pertama adalah desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang-wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang ketiga, tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Berikutnya, esensi daerah otonom. Pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya masing-masing. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata daerah tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Ada 2 pendekatan yang didasarkan oleh 2 proposisi menurut Penny-Chart 2005. Yang pertama adalah, pada dasarnya, segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah tersebut dalam perspektif keutuhan negara dan kebangsaan. Yang kedua adalah, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah tersebut. Yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua disebut dengan pendekatan unitaristik.
Tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. A. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom tersebut bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang C. Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menetapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan untuk keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Berikutnya adalah manfaat otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak, yaitu yang A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang B. Memilih pimpinan daerah, yang C. Mengelola aparatur daerah, yang D. Mengelola kekayaan daerah, yang E. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah atau OTDA memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Penerapan otonomi daerah yang dilakukan sejak tahun 1999 juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Namun demikian, hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua daerah yang diberikan otonomi mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat. Di dalam bicaranya, dosen program studi administrasi publik Universitas Nasional atau UNAS, Agnes Widayanti menjelaskan, selama penerapan otonomi daerah memang ditemukan sejumlah permasalahan, mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat dan daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah, hingga keuangan daerah, sampai permasalahan pelayanan publik. Dijelaskan Agnes, salah satu harapan penerapan otonomi daerah agar daerah bisa mandiri secara fiskal. Namun kenyataannya 25 tahun berjalan, masih banyak daerah yang masih bergantung pada pemerintahan pusat. Menurutnya, langkah lain yang harus diperbaiki yakni adanya upaya peningkatan sinergi antara pemerintahan pusat dan pemetaan masalah berbasis data dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan, dan pengawasan, sikap aditif, inovatif, kolaboratif, serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi dapat menyeluruh. Dia mengingatkan, otonomi juga sangat memerlukan pemerintah yang cerdas. Untuk itu diperlukan pemimpin yang kompeten dan punya kepribadian. Pemimpin daerah yang terpilih harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Indonesia saat ini berada pada jalur pertumbuhan ekonomi 3% atau lebih. Pemerintah akan terus berfokus pada kebijakan di bidang reformasi fiskal atau reformasi struktural. Hal ini untuk membangun fondasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, dengan terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal, belanja pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi sektor swasta menjadi sangat penting. Upaya pemulihan dari krisis akibat pandemi juga menjadi momentum yang tepat untuk bebenah mengatasi permasalahan struktural agar fondasi perekonomian menjadi lebih kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Reformasi struktural perlu terus ditempuh dalam rangka peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, dan peningkatan kapasitas produksi. Upaya reformasi struktural terutama dilakukan dalam penguatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi institusi dan birokrasi. Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan konsistensi reformasi fiskal dalam rangka mendorong arah pengelolaan fiskal lebih sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko sehingga dapat memelihara berkelanjutan fiskal jangka menengah dan sampai jangka panjang. Reformasi fiskal yang holistik akan dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Konsolidasi fiskal juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya crowding out effect dalam perekonomian sehingga dapat menjaga iklim investasi swasta yang lebih kondusif. Reformasi dan konsolidasi fiskal juga merupakan bentuk nyata berkomitmen pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit anggaran kembali maksimal 3% di tahun 2023. Tahun 2021 adalah tahun kedua di mana penyusunan dokumen kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dilakukan dalam suasana ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi COVID-19. Dokumen KEM PPKF 2022 yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2022 disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta tantangan dan target pembangunan yang hendak dicapai. Dalam dokumen KEM PPKF 2022, arsitektur kebijakan fiskal didesain untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Penekanan fokus kebijakan fiskal dilakukan dalam upaya pemantapan pemulihan ekonomi sosial, serta untuk mendukung pelaksanaan isu globalisasi dunia merebak pada tahun 1980-an yang ditandai dengan berbagai perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan aspek-aspek terkait lainnya. Proses globalisasi terjadi dewasa ini mengakibatkan keadaan ekonomi dunia saat ini sangat berbeda dengan kondisi ekonomi yang diproyeksikan oleh para ahli pada masa lalu. Barangkali hanya sedikit pemikir ekonomi yang memperkirakan akan jatuhnya sistem ekonomi sosialis dan runtuhnya negara-negara yang menganut paham tersebut. Pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian suatu proses yang berarti penambahan dan yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu negara. Kedua, globalisasi ekonomi dan tantangannya terhadap negara-negara berkembang. Pada saat ini, di tengah masyarakat dunia yang merasakan akibat globalisasi dunia di berbagai bidang, ternyata perekonomian dunia masih tidak menguntungkan bagi kelompok negara berkembang. Perekonomian dunia masih nampak ditandai oleh jurang yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang. Dalam berbagai aspek ekonomi, masalah ini dinilai oleh beberapa ahli sebagai faktor utama proses marginalisasi kelompok negara berkembang dalam proses globalisasi dewasa ini. Kondisi perekonomian dunia dewasa ini semakin ditandai oleh unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakadilan bagi negara berkembang. Semakin tampak pula bahwa kelompok negara berkembang terus dihantui oleh ketidakpastian dalam berbagai hal, seperti harga-harga, nilai kurs, tingkat bunga, yang tentunya akan bermuara pada ketidakseimbangan perekonomian dalam negeri. Proses globalisasi telah mengakibatkan perekonomian negara-negara berkembang khususnya semakin terbuka dan dipengaruhi oleh volume perdagangan dunia atau ekspor-impor. Perekonomian sebagian besar negara di dunia semakin ditentukan oleh tingkat hubungan perdagangan dengan negara lainnya.
Pada kenyataannya, negara industri memiliki peluang ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi mereka yang memang didominasi oleh sektor industri. Berikutnya adalah beberapa masalah penting yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat membangun, Indonesia memiliki beberapa masalah ekonomi yang harus diselesaikan. Dengan adanya globalisasi ekonomi, menjadi masalah yang dihadapi semakin sulit diselesaikan. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakpastian. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM menjadi pengaruh utama strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensinya, pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki kolerasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Dalam menekan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Harapan ini tidaklah berlebihan bila melihat capaian pembangunan yang telah berhasil diraih oleh bangsa Indonesia dalam waktu akhir-akhir ini. Dan juga beberapa prediksi lembaga survei asing yang memproyeksikan Indonesia akan sejajar dengan Cina dan Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Indonesia juga memiliki berbagai aspek potensial yang menjadi senjata ampuh bila kita mampu mentransformasikannya menjadi potensi yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Indonesia unggul, utamanya dalam mewujudkan impian besar para pendiri bangsa, yaitu akan peningkatan kesejahteraan rakyat. I won't make it easy for you now.